Ya Nah, kan? yang paling unik di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Anak ini, saya lihat suami juga bisa ikut cuti nih kalau Iya dong istri Pak, melahirkan nih. anaknya bareng. Kita tapi menemukan juga Pak, suami-suami itu kan juga dia nemenin ya. Itu secara otomatis lah ada kebutuhan. Bapak kan misalnya istrinya melahirkan kan, pasti kerjanya minimal nggak konsen. Iya, betul. Pasti telepon cepet-cepet pulang. Dan itu juga menurut saya satu peran suami, peran ayah nih kan, keluarga ini kan gini. Kalau cuma ibunya juga salah. Ya kan? Wah, masa keluarga cuma ibu aja. Ditaruh ayahnya. Masa ayah juga harus cuti? Loh, Kalau nggak salah cutinya 2 hari ya? 2 hari. Tapi menempatkan cuti suami ini juga luar biasa Pak di undang-undang kita. Yang tadinya orang bicaranya cuti melahirkan, cuti istri, ini tiba-tiba ada suami. Ini juga menurut saya satu kemajuan di undang-undang ini. Karena memang ya ini anak kan nggak cuma anak istri Pak, anak suami juga. Ya akhirnya ketemu angkanya masih sangat minim 2 hari. Saya satu sisi banyak yang protes juga, kok cuma 2 hari sih, katanya 40 hari. Nah, nanti 40 hari rame lagi ya kan. Kan ini kondisinya beda-beda ya kan. Oke deh, kita minimal nih ada cuti suami 2 hari, tapi kalau mau lebih gitu kan ya bisa, masih terbuka ruang berdasarkan kebijakan perusahaan. Dan kondisi suami kan di perusahaan juga beda-beda gitu loh, fungsi kerjanya ya kan. Ya kita bisa ngasih ruang untuk itu gitu. Kalau ada perusahaan yang mau ngasih seminggu ya silakan gitu, ada ruangnya gitu. Tapi minimal 2 hari itu aja udah ribut Pak saya Pak, di dalam pembahasan tuh udah wah bapak-bapak juga udah rame juga gitu. Karena masalah waktu kerja kan perusahaan banyak yang keberatan gitu. Iya, tapi enggak lah gitu ya, enggak. Dan juga bapak-bapak kan enggak tiap bulan punya anak gitu loh ya kan. Yang ini kan setahun, bayangin misal 20 tahun, 30 tahun masa kerja cuma 2 hari gitu loh. Ya ini kok kayak udah mau mengalami kerugian berapa besar, cuma 2 hari dan compare to gitu loh. Kalau dikalkulasi ya, 20 tahun masa kerja, 10 tahun masa kerja, 5 tahun masa kerja, cuma 2 hari Pak. Ya kan, yang ini kan kita, yang kerja ini kan manusia. Ya kan, robot aja Pak ada ganti olinya gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi apalagi yang istimewa ataupun hal khusus yang dalam Undang-Undang Kesejahteraan ya itu pertama kita mengetengahkan peran ayah. Ya karena Indonesia nih dianggapnya fatherless nation nomor 3 di dunia Pak. Oh ya? Kan sedih juga ya. Tapi saya herannya kalau ada kasus rebutan pengasuhan anak, malah bapak yang menang banyaknya. Ini saya banyak banget nih ibu-ibu yang anaknya diambil sama suaminya gitu ya, ketika mereka berpisah, dan istrinya ini nggak bisa apa-apa juga. Lucunya kalau menikah misalnya ada perceraian, banyak yang anak-anak dibawa sama suami. Tapi kalau ini ya itu seolah-olah anak itu urusan istri gitu ya. Tapi nah dinamika pengasuhan anak ini juga menarik ya dalam undang-undang ini tuh. Pengasuhan anak itu memang ya ada misalnya di luar keluarga gitu ya, atau misalnya keluarga yang berpisah, misalnya anak-anak yang orang tuanya tidak ada di rumah, di tempat, di lingkungannya, seperti anak-anak pekerja yang keluar di urban atau migran, lalu juga anak-anak yang tidak punya orang tua, yatim piatu, atau anak terlantar. Nah ini saya rasa juga ini juga jadi bahan pembahasan di rapat kita di DPR, dan apa masuk di Undang-Undang Perlindungan Anak, bagaimana misalnya seorang ibu mempertahankan hak pengasuhan anaknya, bagaimana seorang ayah punya ruang pengasuhan anaknya gitu ya. Nah ini yang concern masyarakat sangat tinggi, dan kita menangkap itu. Jadi kemudian betapa pembahasan undang-undang ini di DPR juga kita lihat sangat penting gitu. Nah, masalah tadi itu Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Anak ini, apakah itu memang bagian dari untuk pencegahan stunting menuju Indonesia Emas? Salah satunya itu di naskahnya, naskah akademiknya. Karena kita juga melihat anak di usia itu 1000 hari pertama kehidupan, itu fase yang sangat penting bagi tercukupinya gizi.
Karena kalau sudah terlambat itu Pak, mengembalikan kondisi dari stunting kembali itu sangat berat gitu dilakukan. Jadi sebaiknya kita mencukupi ketercukupan gizi dari sejak di kandungan, termasuk juga ibunya. Betul. Karena kan asupan gizinya dari ibu. Nah ini kan kadang ada yang ketika hamil misalnya, orang kita kan kadang nggak suka susu, ya kan? Nah asupan protein ibu, nah ini kan juga butuh pendekatan khusus menurut saya bagi daripada kita memperbaiki mereka yang sudah terkena stunting. Itu lebih sulit. Jadi kita concern dengan asupan gizi yang cukup, pelayanan kesehatan gitu ya terhadap ibu yang mengandung, dan juga memberikan atau memastikan asupan gizi, misalnya salah satu upayanya misalnya pemberian air susu ASI eksklusif. Nah itu juga ada di undang-undang ini, membangun ruang laktasi yang terjangkau ya, kadang ada ruang laktasi tapi nun jauh di sana, jadi untuk nyusuin juga repot, ya kan? Nah ini yang salah satu yang kemudian diatur juga di undang-undang ini. Apakah ada nggak mungkin dari pihak Komisi 8 menyarankan pemerintah itu memberikan ruang edukasi dan sosialisasi yang cukup buat ibu-ibu yang akan hamil? Ya, kita harapannya setelah adanya undang-undang ini bisa masuk ke dalam perencanaan kerja pemerintah yang lebih sistematis. Kemudian ada pembagian tugas nanti di berbagai kementerian untuk bicara kesejahteraan ibu dan anak, dan juga komitmen yang berupa penempatan anggaran untuk berbagai program menyangkut kesejahteraan ibu dan anak.